Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Kiranya berkat, kekuatan, kesehatan dari Tuhan diberikan kepada kita. Apapun keadaan kita, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia selalu beserta dengan kita. Hari ini saya menyampaikan renungan dengan judul Mengikuti Petunjuk Tuhan. Mari kita baca Kisah Para Rasul 22 ayat 17-22 yang berbunyi demikian. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyesah mereka. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Saudara sekalian, Paulus pergi ke Yerusalem walaupun Nabi Agabus sudah menyatakan bahwa dia akan ditangkap ketika dia balik ke Yerusalem. Dan memang benar hal itu terjadi. Jadi Paulus sekarang memberikan pembelaannya di hadapan orang Yahudi bahwa dia menceritakan dia adalah seorang penganiaya jemaat, tetapi kemudian Tuhan Yesus menyatakan dirinya di pintu gerbang Damsyik sampai akhirnya dia bertobat. Dan kemudian dia mulai kembali ke Yerusalem untuk menceritakan peristiwa pertobatannya ini kepada banyak orang-orang Yahudi supaya mereka juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Paulus melanjutkan pembelaannya ini dengan berkata, ketika dia berdoa di bait Allah di Yerusalem, rohnya tiba-tiba diliputi kuasa ilahi dan dia melihat Tuhan. Nah saudara, ini adalah pengalaman supranatural yang bukan hanya dialami oleh Paulus, tapi juga dialami oleh banyak orang yang percaya. Ketika kita menyembah Tuhan yang hidup, seringkali hadiratnya itu terasa begitu kuat dan Tuhan memberikan vision atau penglihatan. Ada banyak orang juga yang tidak mendapatkan penglihatan, tapi seakan-akan Tuhan berbicara di dalam hatinya. Tidak audible di telinga, tetapi di dalam impresi hati. Misalnya, saya pernah lulus SMA lalu mengikuti seleksi di perguruan tinggi dan kemudian nama saya masuk di koran karena saya merupakan salah satu orang yang juga lulus di dalam seleksi ke perguruan tinggi tersebut. Dan kemudian saya ambil koran lalu berlutut di ruangan tidur saya mau berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah membuka jalan sehingga saya bisa masuk ke universitas umum favorit yang saya juga sudah berusaha untuk mengikuti seleksi dan berhasil. Tetapi seakan Tuhan berbicara di hati saya, tinggalkan cita-citamu, masuk sekolah Alkitab, layani aku. Dan kepada perintah semacam itulah saya akhirnya walaupun melalui proses pergumulan, saya akhirnya bisa berkata, ya Tuhan, aku mau taat kepada kehendak-Mu. Kita juga harus sungguh-sungguh berdoa sehingga hadirat Tuhan kita bisa alami dalam ibadah-ibadah kita. Karena kita tahu Dia hadir dan Dia Allah yang hidup. Saya satu kali setelah selesai ibadah bersalaman dengan jemaat di pintu keluar gereja, ada seorang dengan agak bergetar berkata, Pak Pendeta, bolehkah saya bicara? Saya bukan orang Kristen, ini pertama kali saya hadir di dalam ibadah. Tapi heran dari sejak waktu pertama orang nyanyi-nyanyi sampai dengar khotbah, saya rasanya hati begitu terharu, saya nangis terus. Saya nggak tahu kenapa ini terjadi. Saya berkata, Ibu, Roh Kudus, Roh Allah sudah menjamah kamu. Kamu dipilih untuk menjadi anak Tuhan yang diselamatkan karena kebaikannya. Lalu saya mulai berbicara kepada dia supaya dia membuka hati, menerima Yesus dan saya doakan. Saudara, Allah itu maha hadir, omnipresence. Tetapi seringkali dia bukan hanya
maha hadir, tetapi presence of God, hadirat Allah yang begitu kuat, bisa menjamah setiap orang yang peka akan hal ini. Dan biarlah itu juga kita alami dalam hidup kita, termasuk di dalam doa pagi semacam ini. Ketika engkau merindukan hadirat Tuhan, Tuhan jamah dan memberikan kekuatan kepada kita. Nah, jadi ketika Paulus sedang berdoa di Bait Allah di Yerusalem, lalu kemudian dia mendapatkan penglihatan tentang Tuhan. Dan Paulus menyatakan bahwa dia ingin memberitakan Injil kepada orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Tetapi ternyata mereka tidak akan mendengarkan. Dan Tuhan menampakkan diri, memberikan petunjuk supaya dia selekasnya meninggalkan kota Yerusalem. Tuhan berkata, lekas tinggalkan Yerusalem sebab mereka tidak menerima kesaksianmu tentang aku. Saudara-saudara, kadang-kadang kita punya niat baik, tetapi Tuhan berkata tidak. Dan ini merupakan perlindungan Tuhan kepada Paulus dan juga kepada kita semuanya. Kadang kita mau melakukan satu hal, melakukan perjalanan ke luar kota misalnya, atau mengambil keputusan ini. Waktu Tuhan bilang tidak, dia tidak ingin menghambat rencana saudara. Tetapi justru dia ingin memberikan perlindungan dan perkara yang jauh lebih baik kepada kita semuanya. Karena itu kita harus peka kepada perkataan dan perlindungan Tuhan itu. Nah, ketika Tuhan berkata, kamu harus keluar dari Yerusalem, Paulus menyampaikan kepada Tuhan, aku ingin melayani orang Yahudi Tuhan. Karena dulu aku berdosa, aku menganiaya mereka. Bahkan ketika Stefanus dirajam batu, akulah yang menjagai baju-baju dari orang-orang yang melakukan perajaman itu kepada Stefanus sampai mati. Aku ingin memperbaiki kondisi hidupku sehingga aku sekarang ingin memberitakan Injil kepada orang-orang di Yerusalem, apapun resikonya. Tapi Tuhan bilang, pergilah sebab aku mengutus engkau kepada bangsa-bangsa yang lain, ke tempat yang jauh. Saudara, jadi kita lihat beban di dalam hati seringkali itu belum tentu dari Tuhan. Seperti Daud mau mendirikan bait Allah, itu kan sesuatu yang bagus. Pasti nabi-nabi, orang-orang akan berkata, oh bagus sekali. Tetapi kemudian Tuhan bilang, tidak, tanganmu sudah berlumuran darah. Nanti anakmu yang akan membangun bait Allah itu. Saudara, apa maunya kita walaupun baik, belum tentu maunya Tuhan. Makanya kita harus mengikuti maunya Tuhan. Seperti tadi saya ceritakan, maunya saya masuk sekolah yang saya sudah diterima di sana, perguruan tinggi umum. Tapi maunya Tuhan saya masuk sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan. Akhirnya ketika saya taat, Tuhan punya rencana yang lebih bagus daripada rencana saya. Good is not always God's will, but God's will is always good. Yang bagus menurut kita tidak selalu merupakan kehendak Tuhan, tetapi kehendak Tuhan pasti adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ketika Paulus memberitahu bahwa dia tidak boleh tinggal lebih lama di Yerusalem, tapi harus pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, orang Yahudi marah. Karena apa? Karena orang Yahudi merasa bahwa Paulus menyatakan bahwa Injil itu diberitakan kepada bangsa lain karena orang Yahudi telah menolak kabar baik yang disampaikan oleh Paulus tersebut. Saudara, mereka merasa bahwa kurang ajar. Paulus mengatakan bahwa mereka bukan bangsa pilihan Tuhan. Dari sini kita melihat ada konsekuensi sikap yang kita lakukan terhadap Yesus. Seperti orang Yahudi, karena mereka menolak Yesus, mereka akan dihukum. Tapi setiap orang yang percaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sebab di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat 18 dan 19 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudara, karena itu mari ketika Tuhan berbicara kepada kita, jangan kita melawan, jangan kita menolak. Ikutilah maunya Tuhan. Jalan Tuhan selalu jalan yang terbaik bagi kita.
Jangan keraskan hati. Kalau misalnya saudara benci kepada seseorang dan Alkitab berkata ampunilah musuhmu. Jangan keraskan hatimu sebab engkau akan mengalami kerugian. Tetapi kalau engkau taat walaupun bertentangan dengan keinginan daging, saudara akan melihat kuasa Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Seperti Yesus di Taman Getsemani. Dia pernah berkata, kalau mungkin cawan ini lalu daripadaku. Dia tidak mau mengalami sengsara salib secara manusia, saudara. Tetapi akhirnya dia berkata, biar kehendakmu yang jadi. Ketika keinginan kita bertolak belakang dengan keinginan Allah, biar kita berkata, biar aku yang kalah, Tuhan yang menang. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Saya mau berdoa untuk saudara, supaya rencana Allah yang terbaik tergenapi dalam hidupmu. Mari kita taruh tangan di dada, kita berdoa. Bapa Surgawi, jadikan kami anak-anak-Mu yang bukan mengikuti maunya kami, tapi mengikuti maunya Tuhan. Paulus kelihatannya punya keinginan yang baik, memberitakan firman kepada orang-orang di Yerusalem. Tapi Tuhan bilang, no, kamu harus pergi ke tempat yang jauh, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Daud punya keinginan yang baik, mau membangun bait Allah, tapi Tuhan berkata no, karena Salomo yang akan membangunkan hal itu. Tuhan, kalau Engkau lihat rencana, keinginan, kemauan kami, bukan yang terbaik, bukan yang merupakan kehendak Tuhan, biar Engkau berkata tidak, dan kami tidak memberontak, kami taat, tapi kami yakin rencana dan jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Berkat-Mu umat-Mu, sembuhkan yang sakit, beri jalan keluar bagi yang punya masalah, yang sungguh-sungguh ada beban doa untuk diri pribadi, keluarga, anak, atau siapapun. Kiranya Tuhan kabulkan doa-doa kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkat-Mu atas kami, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.